Shalom mahasiswa semuanya, kembali bertemu dengan saya untuk perkuliahan agama yang tidak bisa saya lakukan secara langsung bertatap muka dengan kamu karena saya sedang bertugas di Kupang ya. Baik, adik-adik mahasiswa semuanya, materi kita untuk saat ini adalah konsep tentang gereja ya. Nah, ini sesuai dengan kurikulum, jadi materi-materi yang ada ini adalah materi yang sesuai dengan kurikulum. Materi kita saat ini adalah konsep tentang gereja. Ya. Oke, kita mulai dari definisi gereja. Tentu kalian bisa browsing, melihat literasi-literasi yang lain, sumber-sumber buku gitu ya, bahwa gereja itu berasal dari bahasa Yunani yaitu eklesia. Ya, bahasa Latin sama eklesia. Sedangkan bahasa Portugis itu baru berbeda, yaitu igreja. Nah, yang artinya dipanggil keluar untuk menjadi kelompok, ya, dipanggil keluar untuk bersekutu. Ya. Oke, nah kita sering mendengar kata gereja. Oh, berarti ini bahasa mana ini gereja? Bahasa Portugis, ya, bukan bahasa Yunani atau bukan bahasa Latin, karena kalau Yunani Latin namanya ecclesia, ya. Nah, makanya kadang-kadang ada semboyan ya. Pro Ecclesia et Patria untuk gereja dan negara, yaitu bahasa Latin. Nah, sedangkan nama gereja sendiri itu sesuai dengan bahasa Portugis, igreja, ya, yang artinya dipanggil keluar untuk menjadi kelompok, untuk menjadi komunitas. Pertanyaannya mahasiswa, siapa yang memanggil? Tentunya adalah Kristus sendiri. Maka di sini boleh atau bisa disimpulkan gereja itu artinya adalah persekutuan atau perkumpulan yang dipanggil keluar oleh Kristus. Ya, dipanggil keluar. Keluar dari mana? Dari kegelapan dosa menuju ke dalam terang, yaitu keselamatan dalam diri Yesus Kristus. Ini adalah definisi dan pengertian dari gereja. Kehadiran gereja dimulai kapan? Ya, kalau ada pertanyaan, kapan gereja itu ada? Kehadiran gereja dimulai dengan kehadiran orang-orang percaya kepada Yesus Kristus pasca kebangkitannya. Jadi setelah kebangkitan, ya, itu ada perkumpulan orang-orang yang mengikuti Yesus, maka disitulah ya, gereja sudah mulai hadir. Orang-orang percaya diutus untuk menjadi saksi Kristus dan mewartakan atau memberitakan Injil Kristus. Dalam amanat agung dikatakan bahwa Injil harus disebarluaskan di seluruh penjuru dunia. Injil adalah kabar baik tentang keselamatan bagi semua orang. Ya, inilah hakikat dan panggilan dari gereja. Ya, supaya apa? Bisa memberikan kabar baik keselamatan bagi semua orang. Oke, dari amanat agung inilah semua murid-murid Yesus pergi ke seluruh penjuru dunia untuk mewartakan kabar gembira keselamatan. Mereka diutus pergi berdua-dua, pergi berkelompok, dan membentuk kelompok-kelompok, membentuk persekutuan. Injil mengatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Nah ini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Ya, kisah para rasul menceritakan bagaimana ya persekutuan umat beriman, murid-murid Yesus itu bisa menjadi pewarta. Adik-adik mahasiswa, saran saya ya, silakan cari waktu untuk membaca kisah para rasul. Ketika kamu ingin memahami gereja awal itu seperti apa, silahkan baca
Kisah Para Rasul. Di situ akan diceritakan ya bagaimana gereja ini mulai ada, gereja ini mulai bergerak, gereja ini memulai perutusannya ya. Nah, silakan baca Kisah Para Rasul. Oke, gereja itu terbagi menjadi dua ya. Pada awalnya gereja berpusat di Yerusalem. Kita bisa membaca di Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1b. Kemudian pindah ke kota Antioquia, lalu ke Roma, Italia pada zaman pemerintahan Kekaisaran Romawi Raya. Jadi gereja pertama-tama ya itu ada di Yerusalem. Kenapa di Yerusalem? Ya disitulah Yesus berada dengan murid-muridnya sampai Yesus diangkat ke surga. Dari Yerusalem inilah mereka kemudian bergerak ke Antioquia, kemudian bergerak ke Roma, Italia. Di Roma, agama Kristen menjadi agama negara. Ya. Artinya apa? Setiap warga negara Roma wajib beragama Kristen, terutama pada masa Kaisar Konstantinus Agung dan Kaisar Theodosius Agung. Ya. Kenapa? Karena Kaisar sendiri menganut agama Kristen, mengikut Kristus. Ya. Maka seluruh warga negara Roma wajib beragama Kristen. Ya. Wajib menjadi pengikut Kristus. Karena kekaisaran Roma sangat luas, secara politis dibagi menjadi dua provinsi, yaitu Provinsi Roma Barat dan Provinsi Roma Timur. Pembagian secara politis juga berimbas atau memiliki dampak pada kehidupan gereja. Gereja yang berada di Provinsi Roma Barat berpusat di Roma dan dipimpin oleh seorang paus. Sedangkan yang berada di Provinsi Roma Timur ya, yang berpusat di Konstantinopel dipimpin oleh patriark atau biasa disebut Gereja Ortodoks Timur. Nah, kalau melihat Gereja Ortodoks Timur, ya kamu akan paham ya bagaimana budaya Yahudi itu kental sekali dalam ritual ibadah ya. Nah, untuk Gereja Ortodoks Timur. Oke, berikutnya selain saya akan bicara mengenai gereja Roma Barat dan Roma Timur, saya akan bicara mengenai gereja reformasi. Ya. Nah, ini sekilas saja informasi untuk kalian. Ya, kalian bisa browsing sendiri melalui internet. Saya kuliah untuk gereja reformasi ini 1 semester loh. Ya, bisa dibayangkan. Uh, saya diajar Pak Pendeta siapa ya? Saya kok lupa ya waktu itu. Ya, menarik sekali. Bagaimana dia selama 1 semester ya mengajar kita mengenai gereja reformasi, mulai dari awal ya apa istilahnya bibit-bibitnya sampai kemudian muncul kelahiran reformasi, gereja reformasi ya. Oke, pada abad pertengahan gereja di Roma Barat yang disebut gereja Katolik menghadapi goncangan yang hebat ya, menuntut sebuah reformasi atau perubahan. Ada 3 hal yang menjadi pemicu reformasi gereja saat itu. Yang pertama, konteks sosial. Terdapat gerakan pembaharuan karena ada gejala buruk. Gereja hanya mengejar duniawi. Gereja hanya mengejar uang. Gereja tempatnya mencari uang. Nah, ini konteks sosialnya seperti itu. Kemudian konteks politiknya, terdapat gejala semakin sekuler kehidupan gerejawi. Ya, karena paus mengejar dan mengurus pemerintahan duniawi. Nah, ini konteks politik. Ya, gereja kok yang mau menjadi sebuah negara sendiri. Ya, nah, ini konteks politik. Yang terakhir konteks ekonomi. Kekayaan duniawi menjadi motivasi dalam kehidupan gereja. Para pejabat gereja membuat kebijakan untuk mengumpulkan uang. Nah, ini konteks ekonomi. Gereja mencari uang. Gereja ngomongnya untuk membangun gereja, membangun gereja, membangun gereja. Intinya apa? Ya gereja mulai mencari
kekayaan. Maka abad pertengahan itu kita bisa melihat bagaimana gereja-gereja saat itu begitu mewah, ya, begitu megah. Kenapa? Ya mereka rohaniwannya mencari duit, ya. Nah, para pengkritik menentang keras gereja yang semakin sekuler. Mereka menuntut gereja kembali ke Alkitab. Tokoh ini adalah John, ya, Johannes Hus, dan Savonarola. Ketiga tokoh ini disebut sebagai tokoh perintis reformasi. Kemunculan tiga tokoh perintis reformasi telah mendorong lahirnya tokoh lain seperti Martin Luther dari Jerman. Jadi Martin Luther itu memiliki pemikiran yang sama dengan mereka. Ada John Calvin dari Perancis. Ada Ulrich dari Swiss. Ketiga tokoh ini selanjutnya disebut tokoh reformasi gereja karena melalui tangan-tangan mereka gereja, ya, melakukan reformasi. Inti dari reformasi Martin Luther diantaranya adalah ungkapan sola fide, artinya dibenarkan oleh iman. Yang kedua, amal bukan untuk keselamatan, tetapi ekspresi buah dari iman. Sama-sama mengumpulkan kolektor, ya, atau mengumpulkan persembahan gitu ya, tetapi memiliki tujuan yang berbeda, ya. Nah, di sini amal itu bukan untuk mencari keselamatan. Oh, kalau aku bayar masuk surga, bukan. Ya, amal bukan untuk keselamatan, tetapi ekspresi buah dari iman. Kalau orang sudah beriman dan imannya berbuah, maka apapun yang menjadi miliknya akan, oh nggak berharga ini, saya kembalikan ke Tuhan. Ya, nah ini maksudnya dari kegiatan ini. Menyederhanakan liturgi dan sakramen-sakramen tidak lagi 7 tetapi 2 saja, yaitu baptisan dan perjamuan. Ya. Intinya apa? Di gereja itu seakan-akan sekarang ini mencari duit. Kenapa? Ada kolektor. Ya. Bahkan kolektornya 3 kalau ibadahnya 3 kali. Ya, nah ini. Jadi atas dasar itulah maka Martin Luther itu memberikan rekomendasi supaya liturgi disederhanakan. Sakramen tidak lagi 7 tetapi 2 saja, yaitu baptisan dan perjamuan suci atau kudus. Ya. Oke, itu inti reformasi dari Martin Luther. Next, inti dari reformasi Calvin. Yang pertama, keselamatan hanya karena anugerah Allah, yaitu sola gratia, berkat. Yang kedua, penyederhanaan gereja, yakni dibebaskan dari ikon-ikon atau gambar patung yang dianggap suci atau relikwi. Penghormatan pada orang suci yang sudah mati, ya, penyederhanaan pakaian imam dan struktur pejabat gereja. Ya, nah ini tuntutan reformasi dari Calvin. Kemudian inti dari reformasi Zwingli tidak terlalu menonjol, baptisan orang percaya atau dewasa, meningkatkan persaudaraan, iman dan kasih tanpa kekerasan, pembebasan atau pemisahan diri, ya, gereja dari negara. Artinya gereja nggak boleh punya negara, ya. Gereja tidak boleh berpolitik, ya. Ini inti dari reformasi Zwingli. Nah, sekarang kita akan membahas lahirnya gereja-gereja di Indonesia. Pada akhir abad 17, 1700-an, muncul gerakan pencerahan yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Ya, seperti temuan sistem heliosentris, bumi mengelilingi matahari oleh Copernicus dan Kepler. Ya. Nah, pencerahan ini berdampak tidak baik bagi gereja. Banyak orang mulai mempertanyakan ajaran gereja, mempertanyakan isi Alkitab, gitu ya. Nah, dari sini, karena pencerahan di bidang ilmu pengetahuan pada akhir 18, di Eropa timbul gerakan revival, yaitu kebangunan rohani. Gerakan ini disebut juga pietisme, yaitu gerakan kesucian. Orang mulai lagi menggaungkan kehidupan rohani, orang mulai peduli dengan kehidupan rohani, ya, dan tidak melulu ilmu pengetahuan. Ya. Dalam gereja mulailah berdiri standing-standing,
Badan sending inilah kemudian berperan melaksanakan penginjilan sampai ke Asia, termasuk Indonesia. Ya. Selain gereja Protestan, gereja Katolik juga melakukan misi melalui ordo-ordo yang sudah bekerja sama. Ini ya. Nah, ini untuk adanya gereja-gereja muncul di Indonesia. Di Indonesia, seiring dengan datangnya penjajah Belanda, maka zending-zending Protestan datang ke Indonesia untuk melakukan misi pewartaan Injil. Meskipun sama-sama datang dari Barat dan dalam waktu yang bersamaan, tetapi mereka memiliki visi dan misi yang berbeda. Jika sending-sending Protestan datang bersamaan dengan Belanda, maka ordo-ordo Katolik ya datang bersamaan dengan Portugis. Ya, ini ceritanya kehadiran gereja di Indonesia. Sekarang persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Seiring dengan masuknya berbagai badan sending ke Indonesia, maka ikut mempengaruhi wajah gereja di Indonesia saat ini. Bukan saja berbeda warna, tapi juga terpecah belah dan kadang saling bertentangan. Akibatnya muncullah organisasi Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia yang disebut GPI, Gereja Protestan Indonesia, yang tergabung dalam PGI. Ya, apa itu? Ada Protestan, aliran Martin Luther dan Calvinis. Ya, oke. PGI atau Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia ini ada gerakan keesaan gereja memunculkan terbentuknya Dewan Gereja-Gereja di Indonesia atau DGI. Ya, kemudian berubah nama menjadi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI). PGI menjadi wadah untuk memperjuangkan keesaan gereja di Indonesia. Ya, ini PGI sangat berperan penting. Ya, oke, baik mahasiswa, itu materi dari saya ya yang berbicara mengenai ini ya. Judulnya mengenai apa? Konsep tentang gereja bahasa Portugal ya, Portugis atau eklesia dari bahasa Latin ya. Oke, baik adik-adik mahasiswa, apakah bisa dipahami ya? Semoga saya berharap video yang singkat ini bisa dipahami dengan baik. Untuk presensi, nanti silakan kalian isi Google Form yang saya sediakan. Oke, terima kasih untuk perhatiannya saat ini. Selamat istirahat. Shalom, Tuhan memberkati. Bye-bye.